Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan aku lagi punya sampah bekas buah. Ini bekas pepaya. Nah, kebetulan ini juga ada yang busuk-busuknya juga, makanya dibuang. Nah, ini kalian jangan buang. Ini bisa kita jadikan pupuk cair, pupuk organik cair. Nah, gimana caranya? Yuk kita saksikan video aku ya. Oke, kalian harus siapkan blender. Yang pertama itu kita harus blender dulu, kita haluskan, kemudian nanti kita fermentasi selama 10 atau 14 hari. Nanti fermentasinya kita menggunakan molase dan E4 ya. Nah, ini bagus banget. Jadi sebelumnya aku udah pernah buat ini dan aku sudah uji hasilnya. Itu kalau misalnya kita buat pupuk organik cair dari buah-buahan atau dari sampah buah-buahan itu bisa untuk pupuk buah ya saat fase generatif. Nah, itu menghasilkan nilai kalium yang tinggi. Jadi kemarin aku udah pernah buat dan aku sudah uji XRF dan itu hasilnya kaliumnya tinggi banget. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya tumbuhan pada kondisi atau fase generatif, nah dia akan menghasilkan atau membutuhkan ya, dia membutuhkan kalium yang tinggi. Nah, air secukupnya aja, jadi kira-kira aja kalian mau buat agak cair atau gimana. Bagusnya sih kalau menurut aku nggak sampai seliter ya. Oke, ini terlalu pekat, jadi bisa kita tambahkan air lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu fermentasi. Oke, kemudian sekarang kita ini yang sudah aku blender tadi, jadi ini kulit atau sampah dari pepaya yang telah aku haluskan tadi. Ini kita tambahkan dengan, sebenarnya harusnya sih molase, cuma karena memang aku nggak punya molase, aku nggak punya gula merah, jadi aku pakai gula pasir biasa. Aku pakai kurang lebih 2 sendok makan aja. Kemudian nah, kita tambahkan dengan E4 1 tutup botol saja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian punya sampah dapur itu kalian bisa buat pupuk sendiri ya. Jadi kalau memang ada ada cangkang telur, itu lebih bagus lagi kalau misalnya memang ditambahkan ke sini, ditambahkan ke campuran ini. Aku oke, tambah sedikit lagi, aku sedikit lagi. Jadi kalau memang ada cangkang telur gitu juga memang bagus ya kalau misalnya untuk dicampur di blender aja bareng. Nah, kenapa? Karena memang cangkang telur itu kan mengandung banyak kalsium. Nah, itu juga dibutuhkan untuk fase generatif tumbuhan atau untuk fase pembungaan dan pembuahan. Nah, kemudian selain sampah ini, kalian juga bisa blender ini loh, seperti sayuran, yang sisa-sisa sayuran gitu kan. Kemudian kulit pisang itu juga bagus banget, kulit pisang itu mengandung banyak kalium. Nah, itu juga sangat bagus untuk fase generatif tumbuhan. Nah, ini kemudian kita fermentasi selama 10 hingga 14 hari. Nah, ini kebetulan kalau memang kalian punya wadah yang atau yang punya tutup itu lebih bagus lagi. Nah, aku ini karena memang nggak punya, jadi ini nanti kita tutup pakai plastik, kita ikat aja pinggirnya. Oke, nah ini aku pakai
plastik aja, jadi kita tutupnya pakai plastik aja. Nanti ditutup hingga rapet ya. Jadi memang bagusnya kalau memang punya wadah tertutup itu akan lebih bagus. Oke, sekian dulu video dari aku untuk cara membuat atau memanfaatkan sampah buah-buahan atau sampah dapur untuk menjadi pupuk organik cair khusus untuk fase pembuahan. Nah, kalau memang untuk fase pertumbuhan itu kan memerlukan banyak unsur nitrogen. Nah, itu kita bisa gunakan sampah sayur-sayuran. Kalau untuk sampah buah-buahan itu memang bagusnya atau hasilnya itu akan lebih bagus untuk digunakan sebagai pupuk pada fase generatif. Nah, selain itu kalian juga bisa dengan langsung diaplikasikan di tanah, itu bisa juga langsung. Nanti aku tunjukkan gimana atau pengalaman aku gimana caranya. Kalau misalnya cuma dalam jumlah sedikit, aku biasanya langsung aku tanam aja di pot gitu kan. Nah, itu nanti kalian bisa juga aplikasikan seperti itu. Nah, maka dari itu jangan lupa saksikan terus video-video aku. Nanti aku akan berbagi tips lainnya terkait dengan ya limbah atau pemanfaatan limbah hari-hari.